warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Salah satu nikmat yang harus senantiasa kita sadari bahwa Allah berikan kita umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melewati hari-hari kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita tidak tahu kapan giliran kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Rajab, sudah pertengahan dan hampir di penghujung Rajab. Sebentar lagi akan masuk Sya'ban dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam bulan yang suci itu bulan Ramadan. Kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi satu hari sebelum Ramadan ada di antara kita yang ternyata Allah ambil kita. Bisa jadi mungkin di 1 atau 2 Ramadan ternyata Allah ambil kita. Atau bahkan belum lagi masuk bulan Sya'ban, qadar Allah ternyata sudah ambil kita. Maka dengan nikmat senantiasa disadarkan seberapa banyak orang yang diberikan seluruh kenikmatan dunia, tapi dia tak sadar bahwasanya Allah lah yang memberikan dia nikmat. Allah lah yang memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki. Seberapa banyak orang baru sadar manakala dia sudah diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sehat dia tak sadar kalau seluruh nikmat yang Allah berikan ini adalah bersumber dari Allah, yang semestinya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barulah pada saat Allah cabut satu persatu dari nikmat yang sudah Allah berikan, baru dia tersadar, tersentak, terbangun dari tidurnya, seakan-akan dia baru mengerti bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan ini ternyata untuk menghamba kepada Allah. Apalah daya pada saat kita ingin sholat tahajud meskipun cuma 2 rakaat, tapi kaki dan juga badan kita tak sanggup lagi untuk bangun di sepertiga malam. Apalah gunanya pada saat kita ingin berangkat ke masjid pada subuh hari dengan seluruh tenaga kemampuan kita, tapi kemampuan dan kekuatan kita tak sanggup lagi untuk berjalan berangkat dari rumah menuju ke masjid. Apalah daya ketika kita ingin sekali membaca Al-Quran, tapi mata kita tak lagi bisa melihat daripada barisan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran. Apalah daya, apalah gunanya ketika kita ingin duduk dalam sebuah majlis, tapi kita tak mampu duduk sejenak saja, pinggang sudah rasanya mau patah. Tak ada gunanya lagi. Maka nikmat yang terbesar adalah nikmat ketika kita sadar bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan ini semata-mata hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat inilah yang menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaat. Sering kami sampaikan bahwa syafaat yang terbesar yang akan didapatkan oleh umat baginda Nabi adalah disegerakan hisab. Segera hisab ini belum tentu
Kita mendapatkan nikmat surga atau nikmat neraka? Nggak tahu kita. Paling tidak kita disegerakan. Meskipun kita umat penghujung, umat akhir, tapi disegerakan daripada hisabnya, ini merupakan salah satu nikmat. Apalagi kalau kita ditempatkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup, merasakan nikmatnya haud, telaga baginda Nabi SAW pada saat menunggu giliran kita di yaumul hisab. Gak ada yang paling menggembirakan kita kecuali rindu kita bersama baginda Nabi SAW. Tak ada rindu yang paling indah, yang paling nikmat kecuali kita rindu bertemu dengan baginda Nabi SAW. Ingin rasanya meskipun kita dalam mimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW. Pernah ada sebuah video film yang Ertugrul setelah pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, seorang khalifah didatangi oleh seseorang yang dia minta untuk membayarkan hutang-hutangnya. Dia bangkrut, kemudian dia minta haknya untuk membayar hutang kepada raja, karena katanya raja itu berhutang kepada dia. Kemudian sang raja mengatakan, apa buktinya kalau aku berhutang kepada kamu? Si yang minta hutang ini tadi mengatakan, wahai baginda, tadi malam aku bermimpi. Aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW. Aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi mengatakan pada saat dia mengadukan mungkin tentang kesusahan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah selalu kepada baginda Nabi SAW, dia katakan, sampaikan kepada tuanmu bahwa engkau lupa kepada. Akhirnya pada saat itu sang khalifah tersentak. Karena apa? Karena pada malam tadi sebelum tidur dia tertidur sehingga lupa bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Kemudian dia katakan, berapa uang yang kamu butuhkan? Sekian. Akhirnya seluruhnya diberikan. Sampai-sampai penasehatnya heran, wahai baginda, kalau seluruh uang kau habiskan berikan kepada dia, lantas apa lagi yang kau miliki? Kata sang baginda mengatakan, kalau seandainya seluruh hartaku dia minta, saya berikan. Saking apa? Menebus rasa salahnya karena tidak bersolawat kepada baginda Nabi SAW sehingga dia tertidur. Begitulah bukti kecintaan sang khalifah, sang raja tadi terhadap baginda Nabi SAW. Apatah lagi kita yang tidak ada apa-apanya, hanya mengharap mudah-mudahan dengan bersolawat, dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi SAW. Kemudian saya berwasiat kepada diri saya dan juga mengajak kepada jemaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih menguatkan kita kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang mungkin tidak kita miliki ataupun masyarakat kita miliki dibandingkan orang-orang Timur Tengah. Yang saya tahu, ketika seseorang melakukan sebuah perkara yang tidak baik, kemudian saudaranya melihat, biasanya mereka mengatakan hanya satu, ya akhi, ittaqillah. Bahasa kita, bro, bertakwalah kepada Allah. Cukup satu kata itu saja. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya insya Allah dia akan kembali kepada jalan yang sudah Allah dan juga Rasulullah SAW tetapkan. Dengan kata ittaqillah, bertakwalah. Karena kemaksiatan yang kita lakukan pada sejatinya, pada saat seseorang melakukan kemaksiatan, pada saat itu takwanya hilang. Pada saat seseorang melakukan perbuatan zina, tidak akan mungkin dalam dirinya ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang imannya sehingga tak ada lagi takwanya.
Maka baginda Nabi SAW ingatkan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk, perbuatan maksiat yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Untuk apa? Menghapusnya, menghilangkan jejak rekod dengan kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Dengan apa? Berbuat baik, supaya terhapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari pada hadis ke-21 kalau tidak salah, dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, anna A'rabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang A'rabi ataupun Arab Badui menghadang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat baginda Nabi sedang berjalan, dihadang oleh Arab Badui tadi. Kemudian beliau mengatakan kepada baginda Nabi, akhbirni an amalin tuqarribuni ilal jannah wa tuba'iduni minan nar. Wahai baginda Nabi, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang dengan amalan tersebut mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku kepada neraka. Kemudian baginda Nabi SAW mengatakan, pertama, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik. Kenapa ini menjadi pertama kali yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, yang apabila amalan ini dilakukan, kemudian dia dapat mendekatkan kepada surga dan juga menjauhkan dari neraka. Karena akidah ini adalah sumber utama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa baginda Nabi SAW hampir kurang lebih 13 tahun namanya berdakwah di Mekah, yang pertama kali didengungkan, disampaikan, senantiasa disebutkan oleh baginda Nabi adalah akidah. Karena untuk membentuk akidah ini bukan perkara yang main-main. Kalau akidah ini sudah kokoh, kita lihat efeknya. Bagaimana Ammar bin Yasir, seorang sahabat baginda Nabi SAW, pada saat ayah, ibu dan keluarganya dibunuh di hadapan, di depan mata kepalanya, hanya karena apa? Hanya karena Ammar bin Yasir masuk Islam. Masuk Islam bukan dia sholat, haji, kemudian dia zakat, kemudian bukan. Hanya karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun pada saat itu dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya karena mengucapkan itu, pada saat itu Ammar bin Yasir dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dengan dibunuh seluruh anggota keluarganya. Kita tahu Bilal bin Rabah, ini yang ma'ruf saja, hanya karena mengucapkan la ilaha illallah, beliau sanggup disiksa berhari-hari, diikat kaki dan tangannya di gurun pasir, kemudian perutnya ditimpuk dengan batu. Sedikit pun tidak ada yang berubah. Hari ini kalaulah seandainya, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah berikan kepada kita dalam satu kondisi yang memaksakan untuk menunjukkan akidah kita di hadapan Allah. Saya sendiri, kalau mungkin tak sanggup. Coba kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di India saat ini, hanya karena pakai jilbab, mengenakan jilbab, itu tak boleh masuk belajar di kampus. Padahal hak dia. Orang muslim tak boleh pakai peci,
tak boleh pakai jubah. Seluruh atribut yang menunjukkan keislamannya tak boleh. Apalagi macam Pak Nopen, tentara, polisi, tidak boleh pakai jubah. Harus kemana-mana pakai baju polisi. Karena jubah ini atribut agama. Agama dianggap sebagai teroris. Kalau sampai pada kondisi seperti ini, kita nggak yakin. Siapa yang pakai peci, penjara misalnya. Siapa yang pakai jubah, langsung tangkap. Saya yakin dan percaya besok pagi mungkin nggak ada satupun kita yang pakai peci. Padahal perkara sepele. Kenapa? Inilah yang ditumbuhkan, ditunjukkan oleh baginda Nabi, bahwa dakwah yang pertama adalah membenahi akidah kita terlebih dahulu. Saya kata baginda Nabi, Allah tusyriku an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah kepada Allah dan juga jangan sekali-kali berbuat syirik. Dalam hal perkara syirik ini memang kita harus perlu hati-hati, Bapak. Jangan sedikit-sedikit mengatakan, oh kamu syirik, kamu gak akan masuk surga. Ini juga tak boleh. Harus ada hati. Sekarang kan viral bahwa wayang itu haram. Wayang haram. Dari mana datangnya haram? Mungkin sang ustaz menyebutkan, mengkaji dari sisi kesyirikannya. Kalau wayang biasa identik dengan ada ritual-ritual. Bolehlah kita katakan bahwa ritual itu bagian daripada kesyirikan kecil. Tapi tidak bisa menggeneralisir bahwa wayang itu haram. Karena nenek moyang kita dulu mengajarkan, mengenalkan tradisi Islam itu dari wayang, wasilah, dan ini adalah nuansa budaya. Bukan berarti kemudian orang yang nonton wayang, oh ini kamu sudah berbuat haram. Ketika melakukan perkara yang haram, berarti kita sudah melakukan perbuatan dosa yang besar. Jangan sampai salah, jangan sampai kita mudah menjustis, memvonis dengan perkara yang bisa jadi. Ini sesuatu hal yang semestinya tidak kita lakukan. Maka satu hal yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim dalam surah Luqman kepada anak-anaknya, dan ini sering kita sampaikan, sering kita ulang-ulang, dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu perbuatan zalim yang sangat luar biasa. Seakan-akan Luqmanul Hakim mengatakan, wahai anak, ketahuilah bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, bukan bapakmu. Bapakmu hanya sebagai perantara. Allah menitipkan kepada bapakmu supaya bapakmu memberikan kepadamu. Kalau engkau tak berterima kasih kepada bapakmu, tidak masalah, tak apa-apa nak. Karena sejatinya bukan bapakmu yang memberikan engkau rezeki. Tapi ketika engkau tidak bersyukur kepada Allah, zat yang memberikan rezeki kepadamu, bapakmu akan marah. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditanamkan Luqmanul Hakim sejak kecil. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan menyampaikan, dengan mengajarkan, dengan mendidik. Inilah caranya. Maka akidah pertama yang paling harus mendasar kepada kita, jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi kepada Arabi tadi, antuqimas shalah, mendirikan sholat. Nah, sholat ini juga menjadi sebuah amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Jangan pernah sekali-kali. Saya tidak menggarami lautan, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir di majelis ini adalah orang-orang soleh yang senantiasa menjaga sholatnya. Saya yakin. Kenapa? Karena subuh saja dijaga, apalagi sholat-sholat yang lain. Bukan berarti saya menggarami lautan, tapi paling tidak supaya kita bisa mengingatkan. Kalau ada di antara keluarga kita yang belum bisa menjaga sholat, ingatkan, sampaikan, ingatkan. Kalau ada suami-suami ibu yang mungkin sholatnya susah, ingatkan.
Dengan cara tentunya dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau ada istri-istri bapak-bapak yang saat ini mungkin masih belum menjalankan sholat, ingatkan. Karena sholat mendekatkan diri kepada surga, menjauhkan kepada neraka. Kemudian yang ketiga, antuk dia zakat, membayar zakat. Zakat ini adalah kewajiban. Dan bahkan para sahabat memerangi siapapun orang yang sudah wajib untuk membayar zakat, dia tak berzakat, diperangi. Karena adalah mengingatkan supaya nanti kelak di hadapan Allah dia tidak dikena hisab disebabkan karena dia tak mau membayar zakat. Oh, saya punya harta sudah wajib zakat, tapi tak ada orang yang mengingatkan. Berarti salah kepada pemimpin, salah kepada para ulama yang ada di tempat itu. Maka membayar zakat hukumnya wajib dan bahkan sampai diperangi. Tentunya dengan kadar-kadar yang sudah ditentukan oleh Islam, bagaimana seberapa persen dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa antasilur rahim, untuk menjalin silaturahim. Kata silaturahim sebetulnya ini yang paling utama, menumbuhkan silaturahim adalah dalam satu pertalian saudara yang masih ada hubungan sangkut paut rahim, abang, kakak, adik. Nah biasanya yang paling berat ketika terjadi gesekan untuk menyatukan kembali, ini ada hubungannya dengan saudara, antara adik dengan kakak, paman, pokoknya masih ada hubungan rahim, silsilah senasab. Ini ketika terjadi gesekan, apalagi gesekan ini karena dunia, karena warisan, karena harta, ini sangat sulit untuk diperbaiki. Salah seorang Habib Hafidh rahimahullah, beliau mengatakan dalam khutbahnya pada saat masuk bulan Rajab, beliau mengatakan salah satu yang harus diperhatikan sebagai seorang mukmin sebelum masuk bulan Rajab adalah untuk memperbaiki hubungan silaturahim. Kenapa? Kalau seandainya ibadah kita baik, hubungan kita kepada Allah itu baik, kepada orang lain, tetangga kita baik, tapi hubungan kita dengan saudara senasab serahim kita tak baik, bisa jadi ibadah kita tak ada manfaatnya. Bahkan dalam sebuah hadis hasan yang menyebutkan tentang fadilah keutamaan pada malam nisfu Sya'ban, bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban akan melihat, ini maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada hambanya yang apabila dia mohon ampun kepada Allah bertobat akan diberikan ampunan kepadanya, kecuali salah satu di antaranya adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Silaturahim maksudnya adalah hubungan kekerabatan tadi, masih ada hubungan darah. Kalau kita dengan teman, misalkan saya dengan Ustaz Iqmal atau saya dengan Pak Mun, terjadi gesekan, kesalahpahaman, kita mungkin mudah datang ke Bapak Mamun, mohon maaf, mungkin kemarin saya khilaf. Tapi kalau dengan saudara itu bekasnya luar biasa. Kenapa? Karena memang syaitan tidak akan redho kalau seandainya kita memaafkan, apalagi dengan hubungan saudara. Tak ada. Karena memang itu sudah jadi setan. Wa bi'izzatillah wa qadratihi la ughwiyannahum ajmain. Dengan keagunganmu ya Allah akan aku sesatkan mereka semua. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Inilah 4 perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dipesankan kepada Arab Badui, bahwa kalau ingin mendapatkan amalan yang mendekatkan diri kepada surga, menjauhkan kepada neraka, lakukan pada. Pertama, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik. Yang kedua, jaga sholat.
Jangan sampai tinggal sholat kita. Yang ketiga, bayarlah zakat. Kalau memang sudah sampai kepada haul dan nisabnya, bayarkan. Dan yang keempat, janganlah sampai kita memutuskan hubungan silaturahim. Artinya kita sambung hubungan silaturahim kita kalau misalkan ada yang terputus. Syukur-syukur kalau setiap saat kita datang ke rumah saudara, datang ke rumah keluarga kita, membangun komunikasi, hubungan baik. Supaya apa? Supaya tidak ada kerenggangan. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini saya sendiri beliau khusus dan juga mengajak kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan keempat ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dan juga berikan pertolongan kekuatan kepada kita untuk bisa senantiasa dalam sisa umur yang Allah berikan kesempatan kepada kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin di-upgrade, dinaikkan keimanan kita dengan seluruh aktivitas dunia yang kita jalani pada saat ini. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanyalah karena kealfaan dan juga kekurangan kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi